Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Wardayanti dari kelas 11 IPS 1, berasal dari sekolah SMA 1 Pulau Punjung. Di sini saya akan membahas tentang inflasi. Sebelum masuki materi, saya di sini akan membacakan indikatornya. Yang pertama, pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, cara menghitung inflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. 1. Pengertian inflasi. Suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinum, disebabkan karena tidak seimbang arus uang dan barang. 2. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 3, yaitu 1. Inflasi tarikan peminatan. Penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa di dalam negeri untuk jangka panjang dan dibutuhkan masyarakat dengan jumlah besar. 2. Inflasi dorongan biaya produksi. Adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. 3. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. 3. Jenis-jenis inflasi ada 3, yaitu pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. A. Inflasi rendah di bawah 10%, inflasi sedang antara 10-30%, inflasi tinggi antara 30-10%, hiperinflasi lebih dari 100% atau 1 kurang dari 100%. 2. Inflasi berdasarkan sumbernya. 1. Inflasi dalam negeri. 2. Inflasi luar negeri. 3. Inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Inflasi karena kenaikan peminatan. 2. Inflasi karena kenaikan harga biaya. 4. Cara menghitung inflasi. Contoh, diketahui Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Februari 2015 indeks harga konsumen sebesar 107,22, sedangkan pada bulan Maret 2015 IHK adalah 114,90. Yang ditanya, berapakah laju inflasi bulan Maret 2015? Dan saya akan menjawab, IN sama dengan IHKN dikurang 1 per IHKN dikurang 1. IN sama dengan 114,90 dikurang 107,22 per 107,22 dikali 100. Hasilnya akan mendapatkan 7,16%. Jika dilihat pada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, laju inflasi ini termasuk pada inflasi rendah karena di bawah 10%. 5. Dampak inflasi. Dampak inflasi terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu A. Inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. B. Dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. C. Dampak inflasi terhadap minat orang yang menabung. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. D. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. 6. Cara mengatasi. 1. Kebijakan fiskal. Langkah mengatasi inflasi untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 2. Kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 3. Kebijakan lainnya. Ada pula kebijakan-kebijakan lain yang akan dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi. Baiklah, hanya itu materi inflasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.